Kalau semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Persegiti Muda. Dan semoga kalian itu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Ya, semangat untuk menimba ilmu ya. Ya. Jadi kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang alat-alat optik dengan sub pembahasan yaitu teropong ya atau teleskopnya. Nah, teropong ini mirip dengan mikroskop, cuman objek yang diamatinya adalah objek jauh. Ya. Misalkan kita akan mengamati benda-benda angkasa atau benda-benda yang ada di gunung ya, yang sangat jauh dan tidak bisa diamati dengan jelas oleh mata telanjang ya. Ya. Maka ada alat lain untuk membantu penglihatan supaya terlihat ya minimal jelas lah. Gitu. Itu yang namanya teleskop atau teropong ya. Oke. Nah, teropong terdiri atas lensa positif, dua buah lensa positif bisa satu buah lensa positif dan satu buah lensa negatif ya. Nah, yang penting nanti di sini teropong jenisnya itu ada yang pertama itu teropong bumi. Teropong bumi itu digunakan untuk mengamati objek-objek di permukaan bumi ya. Nah ini jenisnya lagi ada ini satu teropong panggung, teropong tonel. Nah teropong panggung itu ini ceritanya itu zaman dulu itu teropong digunakan untuk mengamati objek-objek yang ada di bumi. Nah, ketika itu misalkan ada pertunjukan konser gitu. Jadi zaman dulu ada konser gitu ya. Konsernya macam-macam, bisa konser seni atau bisa konser kayak eh apa misalkan permainan lah gitu yang bisa ditonton. Nah, misalkan kebagian di kursi yang paling belakang gitu. Nah, itu yang baik pakai teropong. Nah, sekarang berikutnya yang kedua itu teropong tonel. Nah, ini biasanya untuk teropong tonel itu lensa okulernya menggunakan lensa negatif gitu ya. Sedangkan di sini teropong panggung itu menggunakan tiga buah lensa. Yang pertama lensa objektif, yang kedua lensa pembalik, kemudian yang ketiga lensa okuler. Nah, lensa pembalik yaitu fungsinya untuk membalikan eh, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif supaya nanti akan terlihat tegak ya. Ya. Berikutnya adalah teropong astronomi. Itu teropong yang digunakan untuk mengamati objek-objek ruang angkasa ya. Misalkan mengamati kapal terbang, lagi terbang ini, bagaimana nih bentuknya gitu ya. Nah, bagaimana posisinya gitu. Ya. Nah, atau untuk mengamati objek ruang angkasa misalnya bintang ya, kemudian bentuk bulan, bentuk matahari gitu ya. Itu. Nah, sekarang zaman modern itu teropong astronominya itu hebat-hebat ya, canggih gitu ya. Canggih itu rumit ya, rumit-rumit. Sehingga bisa menentukan jarak bumi dengan planet yang lain ya. Ya, sehingga ditemukan planet-planet baru di susunan tata surya kita tuh bukan hanya 9, bukan hanya 7, itu banyak tuh ya ditemukan. Nah, silakan searching tentang uh, teropong ya, teropong astronomi, terutama yang ada di Amerika, di China, di Rusia gitu ya. Inggris juga punya itu ya. Indonesia juga punya, yaitu Bosa di Lembang ya. Nah ini Bosa itu adalah saudagar Holland ya, Belanda itu ya. Nah dia sangat berperan di pendidikan. Nah dia mendirikan apa ya? Ada negatif sisi negatifnya di jajah Belanda itu, ada sisi positif di jajah Belanda gitu ya. Sisi positifnya banyaklah pembangunan jalan-jalan. Nah di antaranya yang kita nikmati itu teropong astronomi yang ada di Lembang, teropong Bosa itu ya. Oke. Kalian boleh ke sana. Oke. Nah ini lensanya sama, lensa positif dua-duanya ya. Nah sekarang baik teropong bumi maupun teropong astronomi persamaannya diturunkan sama ya. Jadi setipe ya, tidak ada perbedaan. Oke. Lanjut ke pembahasan. Oke. Aturan teropong. Nih. Yang pertama, objek yang akan diamati sangat jauh. Ya percuma pakai teropong kalau objeknya cuma 2 meter, 3 meter jaraknya ya. Ngapain gitu capek-capek. Nah, berikutnya karena objeknya jauh, maka garis-garis sinar atau sinar-sinar yang datang dari objek itu menuju teropong itu sejajar. Sejajar ya. Nah, nanti diperlihatkan oleh gambar ya. Gambar pembentukan bayangan.
Kemudian B, titik api objektif lebih panjang dibanding titik api okuler. Kenapa? Nah, nanti ya dijelaskan di penurunan persamaan. Beda dengan mikroskop ya, justru okuler harus lebih panjang. Ya, berikutnya, nah bayangan yang dilihat, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif jatuh di ruang satu lensa okuler. Nah, nanti di sini berlaku bahwa SOK, seharusnya OK-nya ke bawah nih, turun ya, bukan SOK ya. SOK itu lebih besar daripada 0. Nah, terus kurang dari sama dengan FOK. Berarti nanti ini maksimalnya sama dengan titik api. Bagaimana ketika SOK-nya sama dengan titik api? Itu berarti mata tidak berakomodasi atau akomodasi minimum atau bayangan tepat di titik jauh ya. Oke, lanjut. Nah, oke. Lensa okuler tetap di sini berfungsi sebagai loop ya. Jadi aturan loop tetap dibawa di sini. Jadi untuk kalian yang kurang paham tentang loop ya, maka saya sarankan tolong buka lagi ya materi yang membahas tentang loop ya. Oke. Supaya kalian itu benar-benar mampu mengaplikasikannya ke mikroskop dan teropong begitu ya. Oke. Nah, sekarang ini tambahan ya. Bayangan air yaitu maya, terbalik dan diperbesar. Pasti itu teh ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan ini mengerti ya. Ini saya tampilkan tulisannya tulisan pakai komputer ya, bukan tulisan tangan ya. Nah, kecuali nanti penurunan terus. Ya. Nah, ini lensa objektifnya. Nah, tadi disebutkan bahwa objeknya jauh, berarti sinar yang datang dari benda menuju apa? Objektif itu sejajar seperti ini. Ya. Nah, karena sinarnya sejajar, maka nanti sinar-sinar itu akan terkumpul di suatu titik. Nah, yang disebut fokusnya. Nah, oke. Okay. Nah, tetapi karena kita mengarahkan ke objek, maka nanti di titik api objektif akan terbentuk bayangan. Bayangannya bayangan yang kita lihat, misalkan pohon pisang, pohon kelapa misalnya, nanti terbalik tuh bayangannya seperti ini. Ya, B aksen, tingginya kita sebut H aksen, ya. Oke. Okay. Nah, sekarang pasang lensa yang kedua yaitu okuler ya, seperti ini. Ya. Nah, saya gambarkan nanti di sini bahwa titik api okuler berimpit dengan titik api objektif. Nah, ini pasti begini. Tadi kan disebutkan S itu SOK itu lebih dari 0 kurang dari sama dengan titik api. Nah, ini pas sama dengan titik api okulernya. Nah, berarti bayangan yang dilihat oleh mata itu tepat di titik jauh ya, di titik jauh mata. Tetapi menurut lensa itu seperti di gambarnya ya. Teruskan perpanjang ke belakang. Nah, ya, terbalik lagi ya. Perpanjang ke belakang ya. Nah, ini sejajar. Nah, ini sejajar itu artinya tahingga. Bayangannya tahingga. Menurut lensa tahingga, tetapi nanti mata akan membentuknya. Di mana? Di retina. Maka orang akan melihat objek yang dilihat. Ya. Oke. Nah, sebenarnya objek yang dilihat gambarnya bukan ke bawah, tapi di sini nanti gunung akan terbalik gitu ya. Gunung akan terbalik gitu. Pohon kelapa akan terbalik di sini di depan sana, di depan bukan di sini ya. Oke. Nah, tetapi nanti mata akan membalikan gitu ya. Maka di sini okulernya biasanya pakai lensa negatif. Jadilah teropong toning karo digunakan untuk pengamatan bumi. Oke. Nah, tetapi kalau objeknya yang dilihat untuk ada misalkan teropongnya teropong astronomi ini tidak usah pakai pembalik. Sebab apa? Matahari kan dianggap bulat. Walaupun pakai pembalik tetap aja bulat gitu ya. Oke. Gitu ya. Ngerti nggak? Nah, sekarang di sini kita harus punya pertolongan nih. Ini ada garis saya ya. Ini untuk apa sih? Nah, perhatikan. Perhatikan ya. Nah, kita turunkan di sini aja. Nanti dibawa lagi ke slide berikutnya. Nah, nah ini S ya. S itu tahingga. Jauh gitu ya. Nah, maka ini S aksen. S aksen sebenarnya F. F apa? F objektif.
Nah, kemudian di sini ada S okuler. S okuler itu berarti F okuler. Sama, ini berarti akomodasi minimum atau tanpa akomodasi. Nah, di sini bayangan untuk okuler itu tak hingga ya. Tak hingga jauh sekali. Nah, untuk lensa jauh sekali, tapi untuk mata akan kelihatan. Ngerti nggak? Ini ada pertanyaan dulu. Kenapa sih ini? Oh, ini kok sejajar? Berarti tidak ada bayangan. Ada bayangan yang dibentuk oleh okuler, tetapi jauh gitu ya. Jauhnya berapa? Ya bergantung pada pengamatnya. Kalau pengamatnya titik jauhnya misalkan 5 meter, maka bayangan itu akan jatuh di 5 meter. Oh, sini agak sulit ya. Sulitnya membayangkannya. Nah, lebih entengnya kalian punya teropong aja lah gitu. Nanti main-main kalau lagi liburan. Nah, ini taruh saja alfa. Ini kita sebut beta ya. Jadi nanti B aksen ke O ya. Itu kita sebut beta atau itunya sudutnya jaraknya SOK. Kemudian B aksen ke O ya objektif sudutnya kita sebut alfa, sudut pengamatannya ya. Nah, oke. Maka diperoleh bahasa ini tan alfa ya. Tan alfa itu berarti H aksen. H aksen dibagi dengan FOK, FOB ya, FOB, FOB, FOB ya, oke itu. Nah, kemudian di sebelah kanan untuk okuler ya, ini objektif ya, objektif. Ya. Nah, sekarang untuk okuler itu berarti tan, sorry, tan beta ya, tan beta itu berarti H aksen per FOK ya, FOK atau H per aksen ya per SOK. Ngerti ya? Nah, dari data ini maka diperoleh pembesaran teropong ya. Pembesarannya berapa sih? Pembesarannya itu berarti pembagian antara nih tan beta ya dibagi dengan tan alfa ya. Ngerti kan? Nah, nanti diperoleh tan betanya sendiri itu H aksen per SOK ya. SOK ya. Kemudian tan alfa itu H aksen per FOB. Nah, nanti diperoleh bahwa pembesaran bayangan ya itu ya H aksen ya terlalu tinggi, sorry saya hapus ya. Tadi terlalu pendek, sekarang terlalu tinggi. Nah, berarti nanti H aksen kalikan dengan FOB ya dibagi dengan H aksen kalikan dengan FOK. Oke, maka nanti diperoleh pembesaran bayangan ya untuk teropong pembesaran anguler ya biasanya itu FOB dibagi dengan FOK atau ya boleh begini ya M sama dengan FOB per SOK okuler ya. Nah, makanya titik api objektif lebih panjang dibanding dengan titik api okuler. Itu alasannya. Sebab objektif dibagi dengan okuler. Oke? Seperti itu penjelasannya. Mudah-mudahan lebih mengerti ya. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Bisa nggak pakai layar? Bisa. Nah, bagaimana supaya bisa kita nonton, misalkan ini nonton gerhana matahari. Kan suka ada pertunjukan gitu ya. Atau nobar gitu. Nonton bareng gerhana matahari, bukan main bola aja ya. Nah, ini geser. FOK-nya geser ke belakang, ke arah sini. Ke arah kanan ya, geser ke arah sini. Supaya apa? Supaya bayangan H aksen itu atau B aksen itu jatuhnya di ruang 2 lensa okuler. Nanti bayangan di ruang 3. Nah, ruang 3 itu pasang layar gitu ya. Kita akan melihat di layar, nggak usah noong-noong pakai teropong ya. Oke. Biasanya yang menyelenggarakan itu BOSA, kemudian Universitas Pendidikan Bandung biasanya tuh ya. Terus ITB juga sering mengadakan gitu. Ya, oke. Lanjut ke pembahasan. Oke. Pembesaran anguler teropong. Kenapa sih anguler? Karena tadi kan menurunkannya dengan dengan menyertakan alfa beta ya. Nah, khusus untuk minimum atau tanpa akomodasi ya.
akomodasi minimum atau tanpa akomodasi pengamatan santai atau bayangan di titik jauh itu mirip ya, sama-sama gitu. Maka pembesarannya M sama dengan ya F objektif ya dibagi dengan F okuler ya. Itu ya. Tuh. Ya. Nah, kemudian untuk akomodasi maksimum atau sekuatnya ya atau bayangan di titik dekat mata ya itu berarti begini M itu F objektif dibagi dengan S okuler ya. Nah, untuk akomodasi jarak tertentu ini mirip rumusnya dengan catatan nanti option 2 dengan option 3 itu berhubungan. Nah, kenapa? Karena untuk akomodasi maksimum itu harus pakai ini. Harus pakai X sama dengan min S aksen plus D. Tetapi untuk teropong biasanya jadinya sama dengan 0. Mirip dengan mikroskop. Ya. Oke. Begitu ya. Nanti ada penjelasan di soal-soal ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita aplikasikan. Oke, ada soalnya. Teleskop memiliki lensa objektif dan okuler dengan panjang titik api 1 meter dan 10 cm. Hitung pembesaran angulernya jika mata berakomodasi minimum. Ini enteng ya. Enteng sekali ya. Ya. Tinggal begini. Nanti F objektif itu diganti 1 meter kan. Ini ganti 100 cm. Kenapa sih? Karena ini dalam centimeter ya. Nah, F okulernya itu 10 cm ya. Nah, pembesarannya ditanyakan berapa sih? Nah, maka pembesaran itu sama dengan F objektif dibagi dengan F okuler ya. Gampang nih, tinggal 100 dibagi dengan 10. Ini 10 kali. Nah, kalau ditanyakan panjang teropong ya. Panjang teropong saat itu ya. Nah, udah, tinggal D atau D kecil boleh, itu F objektif ditambah F okuler ya. Nah, bagaimana kalau pengamatannya tidak minimum? Ya udah, panjang teropongnya tinggal F objektif ya. F objektif ditambah S okuler gitu ya. Nah, nanti dibahas lah gitu. Itu nomor 1, gampang ya, gampang sekali ya. Oke. Lanjut ke pembahasan. Soal 2 nih, seharusnya soal 2 nih. Soal 2 nih. Oke. Soal 2. Gampang ini, tidak usah pusing ya dengan soal ya. Penomoran ini 2 aja, 2 ya. Teleskop memiliki lensa objektif 1 meter. Nah, ini berarti F objektif itu 1 meter ya, atau 100 cm. Kemudian lensa okuler itu F okuler 5 cm ya. Ya. Nah, pertanyaannya berapa sih pembesarannya jika akomodasi maksimum? Nah, kalau ada pertanyaan akomodasi maksimum, maka kerjakan dari X. Ya. X sama dengan min S aksen plus D. Ini berarti jarak akomodasi ya. Nah, akomodasi. Nah, oke. Nah, dengan catatan itu D-nya sama dengan 0. Maka nanti X-nya itu pas di titik dekat mata atau di P atau di PP ya. Itu sama dengan min S aksen. Maka S aksen sama dengan, nah, titik dekat mata karena tidak disebutkan, ya udah ambil 25 cm minus ya. Cm. Kemudian untuk mencari S okuler ya, okuler ini okuler nih. Ini okuler. Ya. Kan ceritanya cerita okuler nih. Nah, gunakan rumus ini. S sama dengan S aksen F per S aksen plus F. Ya. Itu. Nah, kok di sini positif kan, ini negatif ininya ya. Negatif. Nah, tinggal masukkan. Ini berarti 25 kali 5 dibagi dengan 25 tambah 5 ya. Nah, nanti S okuler itu dapat ya. Nah, oke. Boleh 125 gitu ya. 125 dibagi dengan 30 ya. Nah, cm. Nah, sekarang pembesarannya M sama dengan F objektif dibagi dengan S okuler. Oke, diperoleh nanti F objektifnya 100, kemudian di sini 125 ya. 125
dibagi dengan 30 ya, 30 ya. Gitu. Gampang ya? Pasti ya. Nah, 30 ke atas kan, ini 100. Nah, ini 125 itu kan 25 kali 5 ya. Ngerti nggak? 25 kali 5 kan? Ini cara tekan ini berapa? 4 ya. Ini cara tekan ini berapa? 6 ya. 6. 6 kali 4 berapa? 24 kali. Gitu ya. Kecil ya? Kecil. Nggak masalah soalnya di situ panjang panjang titik api objektifnya cuma 1 meter. Ya. Ya. Soal nomor 2 ya, bukan nomor 1. Ada aja salah. Nggak masalah ya. Oke. Soal nomor 3 ini benar nih. Pembesaran bayangan yang dihasilkan oleh sebuah teropong bumi adalah 40 kali. Jika panjang titik api lensa objektifnya 2 meter, hitung panjang titik api lensa okulernya untuk teropong tersebut. Nah, sekarang tidak disebutkan ya uh, akomodasinya. Nah, ini berarti akomodasi minimum ya. Ingat ya, kalau tidak disebutkan akomodasi minimum. Ya. Atau bayangan tepat di titik jauh ya. Ini berarti S aksen okuler ya. Itu tak hingga. Nah, itu berarti SOK-nya itu sebenarnya FOK. Nah, berarti karena di sini FOK-nya apa F objektifnya ada di situ. Objektif berapa situ? 2 meter ya. 2 meter atau 200 cm ya. Nah, FOK-nya berapa sih gitu ya. Nah, pakai ini. Pakai M sama dengan F objektif per F okuler ya. Jadi okuler. Nah, berarti di sini 40 ya. 40 ininya 200, ininya FOK-nya ditanya. Maka gampang nih FOK berarti 200 dibagi dengan 40 ya. Ini berapa? 5 cm gitu. Gampang sekali. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke. Nah, ini variasi ya. Teleskop memiliki lensa objektif 2 meter, okulernya 5 cm. Ya. Hitung pembesaran angulernya jika bayangan jatuh di titik dekat mata. Awas ini maksimum ya. Maksimum, ini maksimum. Oke. B-nya jatuh pada jarak 50 cm, berarti akomodasi pada jarak 50 ya. Gitu. Nah, boleh diketahui dulu. F objektif itu 200 meter, 200 cm ya. Jadi F okuler itu 5 cm. Nah, ditanyakan M-nya berapa sih? Ketika nomor A ya, A-nya akomodasi maksimum. Maksimum atau bayangan tepat di titik dekat ya, mata. Nah, berarti jalannya dari mana? Dari sini. X sama dengan min S aksen. Ini ceritanya okuler ya. Okuler ditambah D. Nah, udah jelas D-nya 0 ya tadi. Ini berarti 25. Nah, kalau misalkan guru di kelas pakai 20, ikuti 20. Kalau di kelas misalkan pakai 30, ikuti 30. Kalau tidak diketahui 20, 30 ya. Kalau diketahui misalkan 25 ya pakai 25 ya. Ini berarti S aksen okuler ditambah 0 ya. Maka dapat S aksen okuler sama dengan minus 25 ya cm. Nah, kemudian masukkan ke sini. S ya, berapa? Maka S sama dengan S aksen F ya per S aksen plus F ya. Oke. Nah, tanda negatifnya nggak usah dibawa, maaf nih saya bersin tadi. Ini 25 ya, kalikan 5 dibagi dengan 25 ditambah 5. Oke. Nah, nanti diperoleh bahwa SOK itu 25 kali 5 per 30 ya. Nanti masukkan ke sini M sama dengan ya. M sama dengan F objektif ya. F objektif dibagi dengan S okuler ya. Oke, diperoleh di sini 200 ya. Kemudian ini 25 kali 5 ya dibagi dengan 30 ya. 30. Oke. Nah, dicoret aja ini ya. Ini berarti 8 ya.
Berarti 30 kali 8 dibagi 5 ya. Dicoret dengan ini. Berarti 6 ya. 48 kali. Itu ya. Itu option A ya. Nah, sekarang yang B-nya bagaimana nih? Jarak akomodasi jarak 50 ya. Nah, itu berarti X sama dengan min S aksen plus D. Ya, berarti nanti langsung aja S aksen minus 50. Jadi, kenapa sih D-nya 0 kan? Nah, kemudian masukkan sini S aksen F per S aksen plus F. Nah, berarti ini 50 kalikan dengan 5 dibagi dengan 50 tambah 5, berarti 55 ya. Oke, 55 ya. Nah, 55 ini coret aja boleh dengan ini, berarti 50 per 11 ya. Oke, 50 per 11. Ini jelek sama dengan ini, saya hapus sedikit ya. Oke. Ya. Oke. Nah, masukkan ke sini M sama dengan F objektif dibagi dengan S okuler. Nah, peroleh. Ya. Ini berarti 200 dibagi dengan 50 per 11 ya. Oke. 200 sebagai 50 kan 4. 4 kali 11 berarti 44 kali. Itu ya. Oke, itu soal nomor 4. Berarti jatuh di titik dekat mata itu sama dengan akomodasi maksimum atau sekuat-kuatnya. Yaitu pada jarak 50, berarti mata berakomodasi sekuatnya tapi pada jarak 50 cm. Oke ya. Mudah-mudahan memahami untuk soal-soal seperti ini ya. Oke. Ya, cukup sudah 4 soal yang saya tampilkan, mudah-mudahan menambah wawasan untuk kalian. Ya. Nah, berikutnya kita akan melatih soal-soal yang berhubungan dengan alat optik dari awal sampai akhir ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya video ini, walaupun saya menjelaskan dengan sederhana, dengan PowerPoint yang sederhana ya. Beda dengan YouTube lain ya, yang lebih